Ya, walaupun cuaca di luar nih cerah ya, tapi kita rasa-rasanya merindukan hujan ya. Tentu saja Jakarta ini sangat merindukan hujan. terik sekali, mungkin sudah butuh hujan untuk polusi-polusi supaya tidak terlalu bertebaran. Nah, langsung saja untuk mengetahui kapan sebetulnya musim hujan akan datang khususnya di DKI Jakarta, kami ajak Anda ini bergabung bersama dengan Mas Andri. Mas Andri ini sebagai Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat siang Mas Andri. Selamat siang Mbak Vena, Oke. Ana, selamat siang pemirsa apa kabar? Selamat Indonesia siang, siang Mas ya. Andri. Yes, Mas Andri. Ini Mas Andri, Vena dan Ana, mungkin mewakili pemirsa TV One, ini sangat merindukan hujan nih Mas Andri. Tapi sebetulnya pertanyaannya, kapan sih sebetulnya Jakarta akan turun hujan, memasuki musim penghujan tuh kapan Mas? Oke baik, sesuai dengan informasi BMKG sebelumnya, bahwasannya prediksi ya kapan awal musim hujan untuk wilayah Indonesia sudah kami sampaikan, khusus untuk Jakarta, bahwa hujan akan mulai kita rasakan di akhir Oktober atau mulai bulan November 2003 ini, Mbak Vena, Mbak Ana. Dan puncaknya mungkin perlu kita antisipasi adalah nanti di Februari 2024 dengan sifat hujan. Alhamdulillah nanti Jakarta masih pada kategori normal. Demikian Mbak Vena, Mbak Ana. Jadi kita masih menunggu sehingga awal November atau akhir Oktober, insya Allah. Pun demikian, tentu kami di BMKG dalam hari-hariannya ya, kami dapat memprediksi hingga 10 hari ke depan. Dan jikalau ada potensi hujan ataupun dinamika cuaca terbaru, tentu akan selalu kami update dan infokan ke masyarakat perkembangan terkininya. Oke, Mas Andri, untuk awal musim hujan sendiri ini berkaitan dengan apa? Kalau kita ketahui minggu kemarin kan memang terjadi hujan akibat modifikasi cuaca ya? Betul. Diinformasikan bahwasannya minggu lalu di rentang 19 hingga 21 September ya, ada upaya untuk tadi kita coba mengoptimalkan potensi awan hujan yang memang terjadi di periode tersebut, dan alhamdulillah berhasil di beberapa wilayah, umumnya di Jabodetabek bagian selatan, bahkan di beberapa wilayah di Jakarta juga turun hujan dengan kategori ringan hingga sedang ya. Namun durasi sangat pendek ya, tapi alhamdulillah paling tidak dapat mengguyur Jakarta ya. Nah, lalu potensi hingga seminggu ke depan, kenapa tidak dilakukan TMC lagi? Karena kami prediksikan tidak ada potensi awan hujan yang cukup memadai untuk dilakukan modifikasi cuaca, paling tidak hingga 2 Oktober nanti. Oke, Mas, berarti modifikasi itu baru dilakukan setelah melihat kira-kira nih ada potensi hujan ya Mas ya? Betul, ditandai indikatornya adalah ada 2 indikator, salah satunya yang mungkin dapat dilihat adalah bahwasannya ada potensi pertumbuhan awan hujan. Kami mempunyai prediksi, memprediksikan hingga 10 hari ke depan ada atau tidak awan hujan di situ. Nah, ketika ada potensi itu, kami lakukan TMC bekerja sama dengan tentu ada BRIN, ada BNPB dan dukungan TNI AU untuk mengoptimalkan. Dan ini sesuai dengan prediksi kami minggu lalu, di rentang antara 19 hingga 21 ada potensi, kemudian kita optimalkan dengan TMC dan alhamdulillah terjadi hujan ya, karena TMC ini adalah men-trigger ya, mempercepat terjadinya hujan. Oke, Mas Andri, kalau kita sebagai orang awam ya masyarakat katakanlah yang hanya bisa menduga-duga saja gitu. Beberapa hari terakhir ini terik sekali. Biasanya setelah terik malam atau sorenya itu akan turun hujan. Tapi ini ternyata tidak datang-datang hujannya. Apakah memang ini karena musim kemarau masih panjang begitu sehingga tidak terjadinya hujan ataupun tadi potensi-potensi untuk memodifikasi cuaca juga tidak bisa dilakukan? Seperti apa? Ya betul. Jadi tadi satu lagi mungkin tadi terlewat ya, bahwasannya salah satu indikator bahwa kami juga pantau dinamika cuaca hingga
beberapa lapisan udara ke atas. Di atas itu kondisinya itu sangat kering kelembabannya ya untuk tadi untuk dapat memicu adanya pertumbuhan awan hujan. Lalu juga secara iklim regional maupun global saat ini kan kita memang masih memasuki El Nino pada kategori moderat, sehingga ini berdampak. Lalu pun juga musim ini masih peralihan ya antara monsun Australia ke monsun Asia ataupun musim baratan. Nah, musim baratan inilah yang itu tadi membawa uap air banyak ataupun monsun Asia yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan sehingga terjadi hujan. Oke. Nah, saat ini memang kita berada pada musim transisi dan juga diperkuat dengan adanya El Nino, sehingga berasa cuacanya makin kering, sangat kering gitu. Dan ini kami prediksikan hingga akhir Oktober, khusus untuk Jakarta ya, akhir Oktober ataupun mulai November sudah mulai kita memasuki musim hujan di Jakarta, khususnya di Jabodetabek. Mas Andri, kalau prediksi cuaca di wilayah Jabodetabek untuk hari ini seperti apa, Mas? Karena malam kemarin di daerah Pramuka ya, Jakarta Timur. Pusat ini sempat ada turun hujan sedikit, Mas, sedikit gitu. Nah, itu kira-kira hujan yang turun hujan buatan atau bukan, Mas? Oh bukan, kami konfirmasi yang semalam itu yang Mbak Vena rasakan itu bukan hujan buatan, itu hujan. Lalu memang di musim kemarau pun juga akibat efek lokal gitu ya, angin laut, angin darat, angin laut ya, karena Jakarta kan tadi kita berada di lokasi dekat lautan ya, itu juga ada pengaruh, tapi tentu karena pengaruh global dan regionalnya kita ini tadi saya sampaikan ya, musim kemarau ya tidak akan hujan lebat ya. Kami prediksikan pun juga hingga paling di 22 Oktober ke depan ya, seminggu ke depan secara umum diprediksi masih cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan tadi ringan seperti yang Mbak Vena rasakan ya, di beberapa wilayah dan durasinya mungkin hanya sebentar. Jadi bahwasannya ya kita harus mengantisipasi musim kemarau ini atau kering ini di Jakarta masih berlangsung ya hingga 1 bulan ke depan. Sambil berharap tentunya ada potensi awan hujan, walaupun kecil kemungkinan gitu. Tetap kami upayakan dengan adanya metode teknologi TMC ya, modifikasi cuaca, seperti hal yang kami lakukan di minggu lalu dan cukup berhasil alhamdulillah mengguyur beberapa wilayah Jakarta. Mbak Vena. Ya. Oke. Mas, prediksinya itu modifikasi cuaca akan dilakukan tidak hanya di Jakarta tapi di sekitar wilayah Jabodetabek atau seperti apa? Saat ini pantauan kami memang Jabodetabek ya. Jadi Provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten. Poskonya di Halim, di Lanut, Halim Perdana Kusuma ya. Dan saya itu juga masih dilakukan, tetapi untuk TMC hujan gitu tadi ya, itu tentu posisinya standby. Melihat potensi jika terjadi awan hujan dan cukup memadai untuk disemai, maka dilakukan. Nah, hari-hari kami dengan tadi berdasarkan model prediksi, data satelit BMKG, radar cuaca kami pantau untuk tadi. Jika ada potensi ya kami sampaikan untuk dilakukan operasi TMC. Mas Andri, kalau misalnya dilakukannya modifikasi cuaca ini ada misalnya tujuannya memang untuk DKI Jakarta, wilayah DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya kita lakukan potensi hujan tadi yang seperti dikatakan, itu apakah kemudian juga akan muncul di wilayah Bodetabek? Daerah-daerah penyangga juga? Jadi wilayah operasi TMC saat ini adalah memang di 3 provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Tentu ini tadi untuk juga dapat menjangkau wilayah-wilayah penyangga tadi yang Mbak Vena sampaikan ya.
dimulai dari Bogor, Tangerang, Bekasi dan hingga beberapa wilayah di Banten. Jadi harapannya paling tidak jikalau ada potensi awan hujan tidak hanya di DKI gitu, kami pantau di wilayah penyangga pun kami lakukan. Oke. Menuju musim penghujan ini kira-kira akhir Oktober sampai bulan November masih cukup lama loh Mas Andri. Nah ini gimana nih Mas untuk sama-sama kita ya, kemarau ini kan cukup panas ya. Apalagi ada sedikit-sedikit polusi lah yang memang juga jadi masalah. Nah ini gimana nih dari BMKG? Ya, menghimbau kepada masyarakat itu tadi untuk menyesuaikan aktivitasnya, lalu terkait ketersediaan air juga mungkin lebih bijak dalam penggunaan air, dan mudah-mudahan saya kira sih di DKI Jakarta masih aman ya untuk suplai air dan sebagainya untuk air bersih. Pun demikian ya tentu ada beberapa hal antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat ya. Dan kami di BMKG tentu setiap saat akan selalu memberikan informasi terkini, dinamika terkini untuk masyarakat ya. Apabila ada perkembangan terbaru, lalu juga masyarakat mohon memantau info dari BMKG, semua channel info BMKG, maupun juga melalui media massa. Dan terkait TMC, kami terus juga standby, Mbak Pena, Mbak Ana. Jikalau ada sedikit aja peluang potensi hujan, ya kami coba lakukan upaya untuk paling tidak untuk mengguyur Jakarta menjadi lebih basah lah. Nah itu harapan kita semua Mas Andri, kita doakan bersama. Baik Mas Andri, terima kasih Ya, sudah bergabung bersama kami, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Terima kasih, selamat siang Mas. Terima kasih, sama-sama, selamat siang, salam sehat selalu.